Mbak. Apaan sih, Tika? Mbak tuh harusnya pergi dari sini. Mbak kan cuma anak angkat. Tika, aku tahu aku cuma anak angkat. Tapi aku juga berhak tinggal di rumah ini. Karena Bapak udah ngewarisin rumah ini buat aku, Tika. Kamu yang harusnya pergi. Tika, Riri, sabar. Ngapain sih kalian bertengkar? Iya. Iya. Tika, Mbak Riri, udah jangan berantem lagi. Malu lihat tetangga. Ini sebenarnya ada masalah apaan sih? Kalian berdua itu kan keluarga. Kenapa pada saling ribut? Enggak, Bu. Dia bukan keluarga saya. Dia cuma anak angkat Bapak. Setelah Bapak meninggal, saya mau diusir dari rumah. Padahal kan ini rumah Bapak saya, Bu. Ya ampun, Mbak Riri. Kamu kok tega banget sih? Kamu udah ngusir keluarga yang udah mengangkat kamu. Ih, gimana sih? Bu, saya Bu tahu ya. Rumah ini, Bu, itu sudah diwariskan ke saya. Saya juga nggak bakal ngusir Tika kok. Kalau Tika nggak ngacak-ngacak rumah saya. Udah, sabar. Sekarang gini aja, masalah hak rumah warisan ini lebih baik kita omongin ke rumah Pak RT. Biar kalian tuh nggak ribut terus, nggak bertengkar terus. Nah, benar itu. Dibahas aja di rumah Pak RT. Biar jelas Iya, masalahnya. benar tuh. Gimana, Riri, Tika, biar kalian itu nggak ribut terus. Iya, malu didengar tetangga. Kejadian rumah warisan ini sekarang malah ditengahi oleh Pak RT setempat, Mbak. Lalu bagaimana hasilnya, Mbak? Apakah karena ditengahi bisa berhasil dengan baik? Justru di sini saya merasa dirugikan, Mbak. Oh, Mbak Riri, dirugikan bagaimana, Mbak? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih ya? Saya mau minta pendapat Bapak. Iya. Saya cuma mau keadilan, Pak. Rumah ini harusnya dibagi rata. Karena Mbak Riri bukan anak kandung almarhum Bapak saya. Ini Pak, Iya. ini sertifikat yang asli. Di situ jelas tertulis nama saya. Seperti apa yang diwariskan sama almarhum Bapak saya. Kok bisa beda gini ya namanya ya? Jadi, siapa pemilik sah rumahnya almarhum Pak Rudi, Pak RT? Iya, siapa Pak RT? Nama di akte itu bisa beda. Karena Mbak Riri berhasil ngebuat Bapak saya ngebenci saya, Pak. Betul itu, Pak, Bu. Almarhum Bapak terhasut oleh akal bulusnya Mbak Riri. Makanya almarhum Bapak mengubah akta itu dari Tika ke Mbak Riri. Saya lihat langsung kok Mbak Riri menghasut almarhum Bapak. Astagfirullah, jangan fitnah kalian. Wahyu, Tika, aku tuh sama sekali nggak pernah menghasut almarhum Bapak. Ya ampun Mbak Riri, saya benar-benar nggak nyangka loh kalau Mbak Riri bisa setega itu merampas haknya Mbak Tika. Padahal kalau dilihat Mbak Riri itu sayang banget sama Mbak Tika. Nah, Tapi ternyata kedok aslinya Mbak Riri terbongkar setelah Pak Rudi meninggal. bener, nggak nyangka ya. Demi Allah, saya tuh nggak pernah menghasut almarhum Bapak saya. Dan saya juga nggak bakal ngambil rumah itu kok. Kalau memang itu bukan hak saya. Percaya sama saya, Pak. Bu. Mbak Riri, lalu bagaimana nasib kamu setelah pertemuan itu? Apakah kamu akhirnya jadi terusir dari rumah peninggalan Bapak? Enggak, Mbak. Saya tetap bertahan di situ. Karena saya yakin, selama saya nggak salah, Allah pasti melindungi saya, Mbak. Saya kagum, Mbak. Saya kagum dengan keteguhan kamu, Mbak. Namun apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Setelah kamu bersikeras tetap tinggal di rumah itu? Saya malah sering dapet teror, Mbak. Serius, Mbak? Dapat teror seperti apa?
Dia dilempar kemana ya? Sini biar aku aja. Astagfirullah. Suara apa itu? Ayo buruan, kita kabur. Siapa yang mecahin kaca jendela rumahku ya? Sepi, nggak ada siapa-siapa. Rumahnya mereka juga gelap. Kayaknya nggak mungkin mereka deh. Pergi dari rumah ini. Sial. Kakak angkat kamu ternyata bodoh juga ya, sayang. Emang, makanya aku nggak ikhlas bapak ngasih rumah ke orang bodoh kayak dia. Dia pasti bakal pergi sendiri. Dan rumah ini bakal jadi milik kita. Orang bodoh seperti dia memang nggak pantas punya rumah seperti itu. Saya benar-benar lelah, Mbak. Kamu lelah karena teror itu, Mbak. Bukan karena saya nggak dianggap sama mereka. Tapi saya juga tidak dianggap sebagai manusia, Mbak. Sekarang semua orang mulai menjauhi saya, Mbak. Bahkan semua warga pun musuhin saya, Mbak. Dalam hati saya ngomong, Mbak, ini tuh rumah warisan atau memang kuburan hidup untuk saya, Mbak? Sertifikat sama surat waris hilang kemana ya? Aku tuh yakin aku simpen di lemari, terus lemarinya aku kunci. Tapi kenapa bisa hilang ya? Siapa yang ambil? Bukan siapa ini? Saya tuh sebenarnya kasihan sama kamu, Gi. Mungkin ini tuh hukuman dari Tuhan karena kamu udah merebut hak adik kamu sendiri. Jangan-jangan Tika dan Wahyu adalah dalang dari semua peristiwa yang aku alami belakangan ini. Tika, Wahyu, di mana kalian? Tika, Wahyu. Mbak mau ngapain kesini? Mau bikin keributan? Tahu tuh ganggu orang aja. Aku minta kalian berhenti. Hentikan semua fitnah, teror, dan hal keji udah kalian lakuin ke aku. Selama ini aku udah sabar ya. Jangan sampai aku laporin kalian ke polisi. Enggak, Mbak. Aku nggak akan berhenti. Selama Mbak masih tinggal di rumah Bapak, hidup Mbak nggak akan tenang. Rumah itu
peninggalan almarhum Bapak. Mbak bukan anak kandungnya dari almarhum Bapak. Kita yang lebih berhak. Waktu Bapak sakit sampai meninggal, kalian di mana? Hah? Aku yang ngurusin Bapak sendirian. Aku yang nemenin Bapak sampai akhir hayatnya. Sementara kalian datang cuma buat ngerebut warisan. Hah, gak tahu malu. Keluar dari rumah aku sekarang, Mbak. Keluar! Mungkin sekarang aku nggak dapat permintaan maaf dari kamu, tapi tekad aku udah bulat. Aku akan bikin kalian berhenti melakukan kejahatan. Ini bukan semata-mata soal rumah, tapi ini soal kebenaran yang harus ditegakkan. Tapi saya salut sama kamu Mbak Riri. Kamu berani melabrak langsung ada yang ke kamu seperti itu. Iya Mbak, karena di sini kesabaran saya udah hilang Mbak. Selama ini saya udah diam Mbak, karena saya nggak mau memperkeruh keadaan. Bukan berarti saya takut, tapi sekarang saya nggak mau makin diinjek-injek Mbak. Saya nggak mau mereka seenaknya sama saya Mbak. Makanya saya labrak mereka Mbak. Iya Mbak, saya paham Mbak. Dan setelah kamu melabrak mereka, terornya berhenti kan Mbak kepada kamu? Iya sih, teror berhenti Mbak. Tapi apa? Ada apa Mbak? Tapi mereka malah pindah ke rumah saya Mbak. Siapa sih yang ngetok kayak gitu? Bikin kaget deh. Iya, sebentar. Siapa sih? Loh. Kok kalian pada bawa koper sih? Aku mau tinggal di sini, Mbak. Rumah kami di Sitabang. Aku tahu, Mbak pasti mau nolak. Tapi Mbak nggak bisa ngusir kami. Toh ini juga rumah peninggalan almarhum Bapak. Jadi, aku dan Mas Wahyu berhak tinggal di sini tanpa seizin Mbak. Mbak! Mbak! Iya. Mbak! Kenapa sih Tika? Kamu pakai teriak-teriak segala? Mbak kalau nggak diteriakin tuh nggak akan denger. Ini lihat, kamar Bapak berdebu semua. Beresin dong. Mana ini bantal guling selimutnya? Mbak, kok diem aja sih? Cepet dong beresin. Aku tuh mau istirahat sama Mas Wahyu. Capek tahu. Ya udah iya, aku beresin. Bersih juga ngepelnya, Mbak. Ups, tumpah. Bersihin lagi ya, Mbak ya. Bersihin dong yang bener, Mbak. Itu, Mbak, masih kotor tuh. Lama banget sih. Yang bener dong bersihinnya. Aku tuh mau istirahat tahu. Gak jelas banget. Udah bersih kan? Mbak. Mbak, lihat itu masih kotor, Mbak. Lihat.
Kamu bisa ngepel nggak sih? Kamu ngerjain aku ya? Apa lagi mbak? Kamu kan yang ngotorin, kamu yang bersihin. Loh, kok jadi aku sih mbak? Sikap Tika udah keterlaluan, Mbak. Bahkan dia sudah menganggap saya seperti pembantunya, Mbak. Mbak Riri, tapi kamu terima saja diperlakukan seperti itu. Kamu ngalah saja sama Tika. Tidak, Mbak. Bukan cuma itu aja. Ada kelakuan Tika yang bikin saya benar-benar marah, Mbak. Apalagi yang dilakukan pada kamu?